Gold Nights, halo teman-teman, saya Indra, founder dari Indogold. Pada video kali ini saya akan sharing soal blockchain. Kenapa saya mulai dari blockchain? Karena ini paling basic. Jadi waktu saya belajar tentang kripto, banyak sekali istilah-istilah yang saya tidak mengerti. Jadi saya harus tanya-tanya ke teman-teman saya maupun yang kenal-kenalan yang bermain di bidang ini. Sampai pun juga belajar dari internet, jadi ya googling juga. Nah, jadi terlalu banyak jargon, jadi kita akan tackle satu-satu, dan kita mulai tackle-nya dari kata blockchain. Kenapa? Nggak Bitcoin, karena ya Bitcoin memang cryptocurrency yang lebih familiar oleh orang ya. Cuman menariknya apa sih yang menarik ini bikin Bitcoin menarik? Itu adalah teknologi di belakangnya. Dan teknologi di belakangnya adalah blockchain. Nah, jadi sebenarnya apa sih blockchain itu? Kalau mau cari penjelasan teknisnya banyak sebenarnya di internet. Jadi saya akan jelaskan sesuai dengan konsep yang saya telah tangkap selama ini dan intisari yang saya peroleh dari blockchain itu sendiri. Jadi mungkin kita pecahkan dulu. Waktu kata ini pertama kali adalah dua kata, jadi bukan satu kata. Dua kata terdiri dari kata block dan chain di white papernya Satoshi Nakamoto juga mengenai Bitcoin. Dan jadi satu blok itu pada dasarnya berisi transaksi, kumpulan transaksi yang dijadikan satu blok. Dan dia akan tergabung dan akan terhubung dengan blok lain yang juga berisi dengan transaksi-transaksi. Dan blok-blok ini saling terkait. Kenapa bisa saling terikat atau terkait seperti rantai? Karena bertujuan untuk memvalidasi transaksi. Jadi contohnya, kalau saya si A memiliki saldo 2 token, setelah dia belanjakan sisanya 1. Dan dia akan ada di blok berikutnya. Nah, di blok yang kedua ini, dia akan ngecek ke blok pertama. Oh, bener nggak sih saldo awalnya dia 2 gitu. Nah, ini dia bukan cuman 2 blok ya maksudnya. Banyak blok yang saling validasi. Jadi memverifikasi apakah saldo yang sebelumnya itu benar atau enggak gitu. Sebenarnya jadi sama seperti kalau kita di pembukuan ledger gitu, di buku besar kita bisa lihat tuh saldo debit, kredit gitu. Jumlah sebelumnya benar nggak sih segitu gitu. Nah, teknologi ini sebenarnya boleh dibilang advance karena ya seperti saya bilang, kalau dulu kita mungkin pakai buku besar ya. Itu untuk buat catat-catat kita punya keluar masuk segala macam dan saldo. Terus seiring dengan teknologi ada yang namanya database. Nah, di database itu ada tabel Excel mungkin paling sederhananya ya buat analogi saja ya. Tabel Excel ini berisi data-data. Nah, cuma bedanya kalau di server database seperti itu kan sentralisasi. Jadi yang punya data ya bisa suka-suka, bisa tempering, bisa merubah datanya suka-suka. Contoh mungkin kalau kita lihat paling nyata kan di dunia game ya. Game itu kan sebelum kripto kan itu juga menggunakan database. Jadi orang yang mungkin yang uang di gamenya cuma 1.000. Tapi kalau misalnya moderatornya lagi senang, bukan moderator lah, istilahnya yang megang server, yang punya akses server lagi senang atau apa, mau merubah jumlah uang yang ada di tabel tersebut, tabel database tersebut, dia bisa tinggal merubahnya langsung sekejap begitu saja. Nah, dengan adanya kemajuan blockchain seperti ini, hal seperti itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena ya blok-blok itu saling terikat, saling memvalidasi. Jadi tidak tersentralisasi lagi ke dalam satu server yang dikuasai oleh seseorang ataupun institusi ataupun badan. Tapi itu sudah tersebar. Jadi terdesentralisasi. Semuanya memiliki peran dan andil dalam menghidupkan ekosistem blockchain tersebut. Makanya kita suka mendengar istilah desentralisasi, terus ada istilah ledger juga. Jadi inilah yang bikin blockchain itu menarik, tamper proof. Kita nggak bisa merubah sesukanya. Memang ada yang sempat bilang, bisa dong kalau saya pakai 51% attack, jadi 51% node atau blok-blok itu tersebut saya yang kuasai gitu. Ya possible, cuman dengan posisi sekarang seperti blockchain Bitcoin, seperti blockchainnya Ethereum, hal tersebut sudah way past more than that, jadi sudah tidak bisa dilakukan. Jadi itulah juga salah satu alasan yang mengapa blockchain ini begitu menarik. Jadi kalau boleh di-recap, ulang lagi ya, sebenarnya blockchain itu adalah database yang terdesentralisasi,
yang dimana setiap blok ini yang membentuk rantai, blok-blok ini akan saling berinteraksi dan memvalidasi. Kurang lebih seperti itu. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman. Kita akan bahas lagi mengenai kata-kata lainnya nanti di kripto agar kita bisa lebih kenal. Karena saya jujur juga awal begitu terima semua informasi cukup overload. Jadi kita akan satu persatu sehingga kita mulai bisa menangkap tektor perlahan-lahan lah. Jadi nanti di situ kita akan menguasai kripto ini. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye.